Nah, ini prinsip-prinsip pembelajaran yang di PAUD tadi, di mana yang pertama itu adalah bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Kenapa? Karena memang tugas utama anak-anak di usia dini itu adalah bermain gitu ya, sehingga ketika di sekolah pun sebaiknya juga melalui kegiatan bermain. Nah, kegiatan bermain ini kenapa? Karena semua indera anak ini bisa terstimulasi. Kalau misalkan Nyuwun Sewu yang menggunakan LK, biasanya kalau LK itu yang bekerja apanya toh teman-teman? Tangan, nah tangan, telinga gitu ya. Terus sama ini gitu ya. Biasanya kan gini gitu ya. Kalau yang menarik garis ya menarik garis, mencocokkan. Nah, berbeda ketika anak-anak ini bermain menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya atau menggunakan benda-benda atau kalau dulu itu APE gitu ya. APE alat permainan edukatif. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi Luspat yang terbaru ini. Nah, ketika anak-anak ini menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya, maka yang bekerja itu bukan hanya tangannya saja, bukan hanya motorik halusnya saja, tetapi semua anggota tubuh anak ini bisa terstimulasi dan bisa berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian berorientasi pada kebutuhan anak. Karena kebutuhan anak apa teman-teman di saat anak usia dini yaitu bermain. Tentunya bermain yang terstruktur atau terorganisir. Nah, berorientasi pada perkembangan anak. Jadi bukan hanya sekedar bermain saja, tetapi bermain ini harus sesuai dengan perkembangan anak. Contoh, kalau di anak cerdas, saya ini kan sentra peran nih. Sentra peran saya juga memegang anak-anak kelompok bermain, TKA, TKB dengan rentan usia yang berbeda, sehingga tahapan perkembangannya pun berbeda. Maka permainan-permainan atau luspat yang saya sediakan itu harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Nah, simulasinya terpadu seperti tadi teman-teman, 6 aspek perkembangan. Nah, 6 aspek perkembangan ini ketika disimulasi, ketika kita mensimulasi satu, otomatis akan menstimulasi aspek perkembangan yang lainnya juga, sehingga ini saling terintegrasi satu sama lain. Kemudian yang kelima, lingkungan kondisif. Ketika kita menyiapkan permainan untuk anak-anak, lingkungan baik itu lingkungan dalam kelas maupun di luar kelas, kita harus memastikan bahwa lingkungan ini kondusif, lingkungannya aman untuk anak, nyaman untuk anak, kemudian anak-anak bermain di situ bisa mengeksplor gitu ya, sehingga semua anggota tubuhnya ini bisa terstimulasi dengan baik. Yang keenam, menggunakan pendekatan tematik. Nah, apakah punya teman-teman juga sudah menggunakan tema? Sudah. Temanya tema yang dari dinas atau tema sudah membuat tema sendiri? Dari dinas. Oke, dari dinas. Boleh, tidak ada yang salah juga. Kalau di kami itu tema kami menggunakan tema sendiri. Kami mengembangkan tema-tema kami sendiri yang kami sesuaikan dengan kebutuhan anak, kami sesuaikan dengan lembaga, kami sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di saat ini seperti itu. Nah, kenapa kok kita menggunakan tema? Nah, ini memudahkan kita untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak. Kemudian selain mempermudah juga menarik gitu. Ketika jadi tema ini seperti bungkus apa yang akan kita sampaikan kepada anak, aspek-aspek apa yang akan kita nilai gitu ya teman-teman. Jadi pembelajaran di kelas itu akan lebih menarik dengan pembahasan tematik gitu. Kemudian pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, coba teman-teman ketika menggunakan LK, apakah semua anak ini aktif? Yang masih menggunakan LK, ini tidak bermaksud untuk membedakan ya teman-teman ya. Nah, maksudnya ketika ini kita sudah menggunakan Luspat, ketika anak-anak ini bermain dengan benda-benda yang ada sekitarnya, maka anak-anak ini akan merasakan pembelajaran yang aktif. Jadi anak-anak benar-benar memaksimalkan gitu ya anggota tubuhnya ketika bermain. Kemudian kreatif. Nah, kalau kita menggunakan Luspat atau yang masih menggunakan APE atau benda-benda yang ada di sekitar, mereka akan mengkreasikan sesuai dengan ide atau gagasan yang mereka miliki. Karena apa?
sekarang kan sedang digembor-gemborkan ya teman-teman ya bahwa merdeka belajar gitu ya, merdeka belajar bahwa pembelajaran itu berorientasikan pada anak gitu ya, pusatnya kepada anak, sudah bukan berpusat pada guru lagi, sehingga anak-anak di sini mereka benar-benar bisa mengkreasikan ide atau gagasannya menjadi sesuatu yang nyata, menjadi hasil karya gitu ya. Nah, kalau mereka sudah aktif dan kreatif, otomatis pembelajaran ini juga menyenangkan untuk anak. Yang terakhir ya teman-teman, menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Ketika kita menyampaikan tema, pasti juga kita memerlukan sumber belajar ya teman-teman ya, dan juga menggunakan media. Begitu juga ketika anak-anak bermain di kelas kita masing-masing atau yang sentra juga di sentranya masing-masing, di area masing-masing, sudut juga sudut gitu. Pasti akan menggunakan media atau sumber belajar yang bisa mensimulasi perkembangan anak supaya lebih berkembang lagi sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian bagaimana ketika di anak cerdas gitu ya teman-teman. Di KBTK anak cerdas, kami menggunakannya model pembelajarannya BCCT atau sentra. Kalau dulu sebelum pandemi, di tempat kami itu ada 7 sentra, yaitu sentra seni, sentra balok, sentra persiapan, sentra main peran, sentra bahan alam, MOT, kemudian ada sentra berkebun. Dan ada satu tambahan lagi yaitu kelas project. Kelas project itu digunakan untuk kami fasilitasi untuk anak-anak yang mau ke SD tetapi usianya masih kurang atau yang mau mematangkan lagi supaya dia lebih siap untuk masuk SD, itu kelas project. Nah, karena pandemi kami akhirnya harus daring gitu ya teman-teman, juga pasti akan merasakan itu karena pandemi ini memang efeknya dirasakan oleh semua terutama di dunia pendidikan gitu ya teman-teman, sehingga kami pun juga harus meramu apa sih yang harus kami lakukan gitu ya untuk mendapatkan untuk bisa memberikan anak-anak itu yang terbaik pembelajaran, sehingga meskipun daring juga anak-anak tetap mendapatkan fasilitas pembelajaran yang maksimal seperti ketika di sekolah. Yang dulunya daring, kemudian akhirnya kondisi membaik gitu ya teman-teman, anak-anak dipersilahkan atau diperbolehkan untuk luring, yang tadinya hanya 1 hari itu yang berangkat diperbolehkan 1 anak, kemudian berkembang lagi jadi 2 anak, kemudian jadi 5 anak, akhirnya jadi 50%, tetapi ada shift 1, shift 2, kami juga harus ada home visit, kemudian masih ada daring juga. Nah, kami akhirnya meramu, kira-kira kami harus melakukan apa lagi nih gitu ya. Akhirnya ketika diperbolehkan untuk luring atau pembelajaran tatap muka, kami meminimalisir atau mengurangi jumlah sentra jenisnya, tetapi masih dengan jumlah yang sama. Maksudnya gini, yang awalnya ada 7 sentra, akhirnya kami perkecil, persempit gitu ya, hanya kami meninggalkan sentra balok, sentra persiapan, sentra peran, kemudian ada sentra seni musik olah tubuh dan sentra alam. Sentra berkebun hilang, sentra seni akhirnya melebur menjadi bersama dengan sentra musik olah tubuh gitu ya teman-teman. Tetapi ada penggandaan sentra gitu. Jadi sentra balok ada balok 1, balok 2, kemudian persiapan 1, persiapan 2, sentra main peran, sentra seni musik olah tubuh dan sentra alam, kemudian ada kelas project, tetap di kelas project karena berbeda dengan di adik-adiknya. Nah, kenapa? Karena di tempat kami itu anak-anaknya yang moving atau anak-anaknya yang berpindah sentra. Dulu sebelum pandemi, anak-anak itu berpindahnya 1 hari 1 sentra. Jadi misalnya TKA, kami kan ada nama kelompok nama kelompok Arjuna misalnya. Arjuna hari Senin di sentra seni, hari Selasa di sentra balok, hari Rabu di sentra peran, hari Kamis di sentra alam misalnya. Akhirnya karena pandemi, kami perputaran sentranya itu bukan per hari, tetapi per minggu teman-teman. Sehingga satu kelompok itu berada di satu sentra itu selama 1 minggu. Kenapa kok jadi 1 minggu? Karena awalnya sebelum sekarang 100%, anak-anak hanya berangkat 5 orang, kemudian jadi 30%, naik lagi jadi 50%. Alhamdulillah sekarang sudah 100%, ini untuk TKA baru minggu ini percobaan 100%. Nah, untuk menjembatani supaya anak-anak ini mendapatkan pembelajaran yang sama, pengalaman bermain yang sama di satu sentra, maka kami menggunakan perputaran sentra itu 1 minggu sekali. Itu yang terjadi di anak cerdas. Nah, kemudian
kami berkembang lagi. Jadi kami berkembang lagi karena sekarang kan juga masih ada pembelajaran yang berbasis proyek gitu ya teman-teman ya. Jadi di anak cerdas ini, selain kami menggunakan model sentra, kami kombinkan juga menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, berbasis proyek kenapa? Karena kami punya kesempatan anak-anak ini kan bermain di satu sentra 1 minggu, sehingga anak-anak masih bisa punya kesempatan untuk meneruskan proyeknya. Nah, selain ini, selain hanya meneruskan, ketika anak-anak ini sudah bermain atau menghasilkan sebuah karya atau mereka menciptakan gitu ya sesuai dengan ide atau gagasannya sendiri, itu sudah disebut dengan proyek ya teman-teman. Kenapa? Karena itu tidak berbasis pada guru. Proyek atau hasil karya yang dibuat oleh anak ini sudah berasal dari ide atau gagasannya masing-masing. Nah, karena anak-anak berputar di satu sentra ini selama 1 minggu, sehingga ketika nih teman-teman, kalau kita kan pembelajaran dulu kalau sudah selesai dibereskan gitu ya, sehingga kelasnya kembali rapi gitu ya. Nah, punya kami sudah berkembang. Jadi misalkan di kelompok Arjuna itu ada 10 anak. Ternyata ada beberapa anak yang hasil karyanya tidak mau dibongkar. Misalnya di Sentra Balok, Bu, aku mau melanjutkan bangunan hotelku besok. Boleh. Itu namanya proyek. Jadi mereka punya kesempatan untuk melanjutkan proyeknya. Jadi ketika anak-anak tidak mau dibongkar, ya kita tidak bongkar. Tapi kita juga memastikan kepada anak-anak yang lain bahwa anak ini, si A ini mau dilanjutkan besok. Kemudian kita juga menanyakan lagi, kira-kira ada nggak perlengkapan yang akan mau ditambahkan? Kalau misalkan di sekolah dia melihat itu tidak ada, dia mau membawa dari rumah, kami juga memperbolehkan. Nah, itu kami kombin lagi dengan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian berbasis proyek ini itu kan pasti dia membutuhkan bahan-bahan atau ditunjang dengan media yang ini ya teman-teman ya, yang memadai gitu ya. Akhirnya kami tetap menggunakan Luspat. Kenapa kok kami menggunakan Luspat? Karena Luspat ini sangat-sangat fleksibel, dia bisa dimanipulasikan, Luspat ini bisa dikembangkan, bisa dikombinkan dengan bahan-bahan lain gitu ya teman-teman, bisa dipasang, bisa dibongkar. Makanya Luspat ini sangat kaya untuk mengembangkan ide-ide anak supaya lebih kreatif lagi, sehingga kita bisa aspek-aspek perkembangan atau indikator-indikator yang harus dicapai oleh anak ini bisa terfasilitasi atau bisa tersimulasi dengan maksimal. Nah, selain itu kami juga masih menggunakan STEAM. Kenapa kok STEAM gitu ya? Sehingga anak-anak ini yang tadinya lots gitu ya, low order thinking, maka dengan STEAM dan Luspat ini kita bisa memicu atau bisa memacu anak-anak ini supaya beranjak ke HOT atau high order thinking, karena anak-anak terbiasa berpikir kritis, kemudian mereka terbiasa untuk problem solving, mereka terbiasa untuk mencari cara bagaimana ketika dia mempunyai masalah, nanti permasalahan untuk menyelesaikannya itu seperti apa, mereka terbiasa untuk menyampaikan ide atau gagasannya, terbiasa untuk bercerita. Nah, ini sehingga kami tetap menggunakan ini dan dikembangkan menggunakan dikombin lagi dengan pembelajaran berbasis proyek. Itu yang terjadi di anak cerdas. Nah, di anak cerdas pun alur pembelajarannya mungkin ini juga sama ya, punya teman-teman, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan juga ada evaluasi. Di mana di perencanaan ini punya kami ada Prosem, RPPM, dan RPPH. Nah, teman-teman punya anak cerdas karena kami kan menentukan tema sendiri, tidak sesuai dengan tema yang ada yang dari dinas gitu ya. Sehingga ketika di awal tahun kami semua guru-guru bersama yayasan berkumpul, kami raker gitu ya, rapat kerja, kemudian kami evaluasi pembelajaran di tahun sebelumnya, adakah perbaikan, kemudian apalagi yang harus kita kembangkan, itu di raker. Kemudian bahan-bahan evaluasi ini kami gunakan untuk menyiapkan pembelajaran 1 tahun ke depan. Nah, biasanya kami ini yang kami lakukan adalah memilih tema subtema yang cocok untuk anak sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian kami membuat prosem di mana kami ada kelompok-kelompok gitu ya. Kami bagi kelompok KB, kelompok TKA, kelompok TKB untuk menyusun prosem yang tema-tema itu dimasukkan, memilih kade yang mana saja yang muncul sesuai dengan tema-tema yang kami pilih.
Kemudian kami membuat RPPM gitu ya. Di Raker kami sudah membuat RPPM selama 1 tahun ajaran. Sehingga ketika pembelajaran, guru-guru sentra ini tinggal ambil RPPM-nya dan dikembangkan menjadi RPPH. Nah, itu yang ada di Anak Cerdas. Kemudian ini di perencanaan ada prosem. Nah, teman-teman berbeda lagi di tahun ini. Karena di tahun ini kan kami harus menyesuaikan diri gitu ya. Saya yakin ini juga dirasakan oleh teman-teman semua di masing-masing lembaga, sehingga kami harus meramu. Kira-kira bagaimana ya? Kayaknya kalau anak-anak ini pembelajaran di daring hanya menggunakan PPT, PowerPoint, atau kita hanya gambar, itu kita juga harus mencari film lagi untuk penunjang tema. Itu kok bosen gitu. Akhirnya tahun ini kami saat menentukan tema itu menggunakan video atau film. Jadi short movie itu kami mencari based on movie gitu ya teman-teman. Kalau kami menyebutnya itu based on movie untuk tema tahun ini. Kami mencari dulu short movie atau video yang di YouTube yang bisa kami angkat, bisa kami kembangkan menjadi tema-tema yang sesuai dengan anak, perkembangan anak dan kebutuhan anak. Kemudian ketika kami memilih film atau memilih video itu juga kami pastikan bahwa video itu tidak ada unsur pornografi, tidak ada unsur porno aksi sehingga aman untuk anak, kemudian bisa dikembangkan, kemudian film itu sesuai enggak dengan usia 3-4 tahun, sesuai enggak dengan usia 4-5 tahun, sesuai enggak dengan usia 5-6 tahun, itu yang kami lakukan. Di awal kami punya banyak sekali film, kemudian kami sortir lagi. Kami sortir film-film mana yang bisa kami angkat gitu ya. Sehingga jadilah tema-tema, kami membuat webbing tema. Nah, webbing tema ini kami gunakan untuk rule-nya kami ketika nanti bertemu anak-anak ketika pembelajaran gitu ya teman-teman. Tema-tema kami gunakan untuk menyusun prosem prota gitu ya. Prosem, kemudian setelah prosem RPPM. Nah, RPPM sudah kami buat di awal ketika Raker itu selama 1 tahun. Jadi RPPM 1 tahun itu sudah jadi semua. Nanti ketika pembelajaran guru sentra tinggal ambil. Nah, RPPM dan prosem ini kami upload di Google Classroom-nya si pembelajaran. Jadi nanti guru-guru masuk di situ ketika dia harus bikin RPPH, ambil, kemudian di RPPH gitu ya, dibuat untuk perencanaan di sentra, nanti disetorkan lagi kepada si pembelajaran untuk diketahui apakah ada revisi atau enggak. Oh, ini sudah gitu ya, sesuai atau tidak. Nah, itu yang kami lakukan. RPPH ini dibuat oleh guru sentra. Biasanya kami buat di hari Jumat untuk pembelajaran 1 minggu minggu depan gitu ya. Minggu depan di hari Jumat guru sentra sudah harus setor ke si pembelajaran untuk dicek. Nah, untuk ditandatangani, untuk dicek adakah penulisan yang salah gitu. Itu yang dilakukan di Anak Cerdas. Sehingga itu benar-benar administrasi sentra itu atau di perencanaan ini benar-benar terkendali di bawah si pembelajaran dan kurikulum sebelum nanti masuk di kepala sekolah. Kemudian untuk kegiatan intinya, di kegiatan ini karena kami menggunakan sentra itu tidak terlepas dari pijakan gitu ya teman-teman ya. Ada 4 pijakan, pijakan lingkungan, pijakan sebelum main, pijakan saat main, dan pijakan setelah main. Pijakan lingkungan itu adalah ragam main atau kegiatan yang disiapkan oleh guru sebelum pembelajaran bersama anak-anak berlangsung. Jadi guru sudah menata dulu nih ragam main, menata kelasnya gitu ya. Sebelum nanti di hari Senin digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Itu yang dilakukan di pijakan lingkungan. Terus selain pijakan lingkungan, ini ada pijakan sebelum main. Nah, 3 pijakan ini teman, pijakan sebelum main, saat main, dan setelah main ini, ketika kita pembelajaran bersama anak-anak. Kalau di tempat teman-teman, kalau yang masih klasikal itu ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup gitu ya. Kalau di sentra ini ada kegiatan pijakan sebelum main. Pijakan sebelum main ini adalah ketika guru menyampaikan tema, ketika berdiskusi dengan anak-anak tentang tema gitu ya. Ada sapa, salam, kemudian ada nyanyi, menanyakan absensi gitu ya, kemudian membahas tentang tema itu semuanya ada di pijakan sebelum main. Nah, kalau di sentra itu ada aturan-aturan. Jadi nanti di sentra guru bersama anak ini akan membuat peraturan main bersama-sama. Nah, ini di pijakan sebelum main. Aturannya apa? Kenapa kok harus selalu ada aturan gitu ya? Karena di Anak Cerdas menginginkan bahwa setiap anak ketika kita di lingkungan sosial gitu ya, pasti akan selalu ada aturan-aturan.
Nah, kami ingin membiasakan anak-anak ini bahwa setiap kita melakukan apapun itu pasti akan ada aturannya. Nah, aturan di sini tidak dibuat oleh guru, tetapi dibuat bersama dengan anak-anak, sesuai dengan kesepakatan antara guru dan anak. Kenapa sih kok anak-anak dilibatkan gitu ya? Karena supaya anak-anak ini merasa memiliki, supaya anak-anak ini ketika melakukan kesepakatan itu, loh kan itu yang buat bu guru bukan aku. Nah, jadi anak-anak dilibatkan di sini. Anak-anak memilih kegiatan main gitu ya, itu dipijakan sebelum main. Kemudian dipijakan saat main. Nah, pijakan saat main ini ketika anak-anak memainkan invitasi atau memainkan ragam main yang sudah disiapkan oleh guru saat pijakan lingkungan itu di hari Jumatnya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian guru ngapain nih saat pijakan saat main? Nah, guru sebagai fasilitator, guru mendampingi anak-anak saat bermain, guru memprovokasi gitu ya, memprovokasi itu menggali ide atau gagasan anak supaya lebih berkembang, supaya anak-anak ini lebih kreatif lagi, kemudian banyak sekali indikator-indikator atau indikator atau KD-KD yang bisa kita gali kepada anak gitu ya, karena kan guru pasti akan melakukan penilaian ya teman-teman ya. Nah, di saat main ini, guru sebagai fasilitator mengobservasi anak saat bermain, memprovokasi, kemudian menilai. Nah, ini saat anak-anak bermain. Harus diperhatikan bahwa ketika anak-anak bermain, kita pastikan untuk saat memprovokasi itu jangan sampai justru kita mengganggu anak saat bermain gitu ya. Kok mengganggu maksudnya gimana nih gitu ya. Nah, kadang-kadang kan guru selak tekon gitu teman-teman. Oh, saya selak tanya gitu ya. Ini main apa ya? Itu kesulitan pada ya. Nah, kita pengennya itu pengen selak membantu, selak tanya, dia bikin apa gitu ya. Nah, kita harus tahu itu bahwa ketika anak bermain itu kadang-kadang justru malah terganggu ketika kita banyak tanya. Jadi kita harus lihat momennya. Oh, anak sedang bermain nih. Dilihat dulu aja, kita observasi. Saatnya, kita kan kadang gini, insting gitu ya teman-teman. Ini sudah waktunya aku tanya apa belum ya? Dia merasa kesulitan apa tidak ya? Nah, kita observasi. Kalau memang dirasa dia kok kayaknya kesulitan ya, nah kita masuk. Kemudian apakah dia sudah siap untuk aku tanya? Kita baru masuk. Jangan sampai baru pegang satu mainan langsung, kamu bikin apa? Apa ini mau dijadiin apa? Mau ditambahkan apa? Kamu merasa kesulitan enggak? Nah, kadang-kadang anak tuh gimana sih Bu Guru, aku belum apa-apa kok sudah ditanya-tanya. Mungkin anak ada yang merasa begitu. Jadi kitanya yang harus ngedem gitu ya. Apa ngedem atau apa ya artinya ya? Tahan diri gitu ya. Kita harus benar-benar tahu momen. Oke, ini saatnya aku bertanya. Oke, ini saatnya aku membantu. Oke, ini saatnya aku menggali lebih dalam tentang apa yang sudah dia buat. Ini di sini. Nah, kemudian pijakan setelah main. Teman-teman jangan lupa untuk memberikan waktu gitu ya, untuk menginformasikan waktu pada anak-anak kalau waktu itu sudah mau selesai gitu ya. Jadi waktu itu benar-benar sangat bermanfaat untuk anak teman-teman karena nanti mereka bisa terstruktur berpikirnya. Ketika punya kami misalnya, Kak bermainnya tinggal 5 menit lagi ya, habis ini kita beres-beres. Kak waktunya tinggal ini ya. Nah itu harus kita informasikan supaya apa? Supaya anak ini bisa memanage ketika dia bermain. Oh aku masih lama nih, aku masih butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Oh aku mau lanjutkan besok. Jadi ini bisa membantu anak-anak untuk memanage ketika dia bermain. Pijakan setelah bermain. Nah, ini ketika tadi sudah beres-beres, kemudian kita recalling gitu ya. Pijakan setelah main itu kita recalling, menanyakan kembali perasaan anak-anak saat bermain gitu ya. Bagaimana perasaanmu? Tadi membuat apa saja? Kemudian kita menguatkan karakter-karakter atau yang tadi terjadi pada anak. Kalau misalkan masih ada masalah, kita selesaikan di situ. Nah, itu dipijakan setelah main. Oke. Nah, pijakan setelah main ini contohnya pijakan lingkungan di tempat kami, karena kami menggunakan Sentra, kemudian kami menggunakan Luspat, kemudian kami juga STEAM gitu ya teman-teman, yang kami kombinasikan juga dengan pembelajaran berbasis proyek. Ini contoh invitasi ketika kemarin kami sedang membahas tema fotografer. Nah, fotografer ini salah satunya. Yuk bangun studio foto. Nah, kemudian ini ada studio foto juga. Ini contoh pijakan lingkungan.
Ini kreasikan aksesoris fotomu gitu ya, hias fotomu yuk. Nah, teman-teman, ini kan pijakan lingkungan yang sudah disiapkan oleh guru. Otomatis ini ide atau gagasan yang berasal dari guru gitu ya. Nah, ketika anak-anak bermain di hari hanya gitu ya, ketika pembelajaran, bagaimana sih kalau misalnya ini kan kalimat provokasinya hias fotomu yuk. Ternyata di situ anak-anak tidak menghias foto, justru mereka malah membuat yang lain gitu ya. Ya tidak apa-apa, kita tidak harus mengharuskan anak untuk ya enggak di sini harus menghias foto tuh enggak. Karena apa? Merdeka belajar. Jadi anak-anak ini menggunakan karena berpusat pada anak gitu ya teman-teman. Jadi ketika anak bermain ya sudah, ini kalimat provokasinya ternyata ada anak yang tidak sesuai dengan kalimat provokasinya di situ ya enggak masalah. Berarti anak-anak ini punya ide yang berbeda gitu, tidak diharuskan. Kenapa? Karena ketika bermain berarti mereka sudah sesuai dengan ide atau gagasannya yang dimiliki oleh anak, tidak lagi berasal dari guru gitu ya teman-teman. Jadi misalkan besok teman-teman menggunakan sepatu, terus kok pas di kegiatan bermain anak-anak tidak membuat apa gitu ya sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sesuai dengan kalimat provokasinya ya tidak masalah. Karena kembali lagi bahwa merdeka belajar, anak-anak bermain sesuai dengan ide dan kreativitasnya masing-masing, ide dan gagasannya masing-masing. Yang perlu kita kembangkan adalah aspek-aspek perkembangan atau indikator yang perlu dicapai. Misal, ada pertanyaan nih kadang-kadang, Bu Ida bagaimana nih, kan rencananya ini hias fotomu, terus kita menilainya bagaimana gitu ya. Jangan khawatir, karena yang kita nilai itu bukan kegiatannya, tetapi KD-nya atau indikatornya gitu ya teman-teman. Jadi meskipun anak tidak sesuai dengan apa yang kita tata ya teman-teman nggak perlu khawatir, karena ketika anak-anak bermain ini KD yang ingin dicapai tetap bisa kita nilai kepada anak-anak gitu. Kita bisa provokasi, kita bisa nilai, kita bisa ketika anak-anak bermain kita bisa gali lagi di situ sehingga kita tetap bisa menilai gitu ya. Nah, ini juga contoh lagi, ini masih tema yang sama yaitu dengan tema fotografer waktu itu. Nah, pijakan sebelum main seperti tadi ya teman-teman, kita menggali gitu ya, kita menyampaikan tema-tema kepada anak, sapa, salam gitu ya, kepada anak-anak. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman. Kalau punya teman-teman mungkin ini kegiatan pembukaan gitu ya. Ini pijakan saat main, ini contohnya ketika kemarin teman kami, guru kami sedang memprovokasi, sedang mendampingi anak-anak saat bermain gitu ya, di invitasi yang sudah kami siapkan. Ini kita biarkan dulu anak bermain, mengembangkan ide dan gagasannya gitu ya teman-teman, menjadi hasil karya. Kemudian setelah dirasa memang kita oke, ini saatnya aku masuk untuk memprovokasi, maka guru akan masuk di situ, akan memprovokasi. Provokasi itu apa sih Bu gitu ya? Provokasi itu kita menggali ide anak gitu ya, menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Misalnya, apa yang kamu buat gitu ya? Kemudian, oke, kira-kira apa lagi yang akan kamu tambahkan? Ini bentuk apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu biarkan anak yang menjawabkan. Kadang-kadang ada pertanyaan yang kita hanya pertanyaan tertutup gitu ya, yang hanya membutuhkan jawaban iya dan tidak. Tetapi kita menggunakan pertanyaan terbuka supaya anak-anak ini bisa menjawabnya itu tidak hanya sekedar iya dan tidak saja gitu. Sehingga kreativitasnya, idenya, gagasannya ini bisa berkembang secara maksimal. Nah, ini juga oke, teman-teman, di tempat kami di Anak Cerdas kami selain invitasi yang menggunakan Ruspat, sebetulnya ini juga bagian dari Ruspat gitu ya. Kami menyediakan juga permainan yang risky play. Nah, risky play itu apa? Permainan yang berbahaya gitu ya, berbahaya, mengandung resiko. Kenapa? Karena anak-anak kami ini terbiasa bermain menggunakan palu, paku, kemudian pemes gitu ya, pemes, kemudian apa ya, pokoknya benda-benda yang berbahaya. Kenapa sih kok anak cerdas menggunakan itu gitu ya? Karena tujuan kami adalah supaya anak-anak ini terbiasa ketika nanti di rumah atau di lingkungannya bertemu dengan hal-hal yang berbahaya seperti itu. Tetapi tetap kami
beri pijakan. Bagaimana ketika anak-anak bermain dengan benda-benda seperti itu, gitu ya. Tetap kami beri pijakan. Kemudian anak-anak yang dulunya awalnya belum terbiasa, mereka juga ada rasa takut. Tetapi setelah mereka mencoba, mereka tidak takut dan mereka bisa menjaga dirinya gitu ya teman-teman, supaya tidak terluka ketika menggunakan palu, ketika menggunakan paku gitu. Itu sudah bisa terbiasa. Nah, yang perlu jadi catatan penting ketika anak cerdas dulu menyediakan permainan risky play, di awal tahun kami ada semacam orientasi gitu ya, orientasi persamaan persepsi antara orang tua dan sekolah. Kenapa kok ada persamaan persepsi? Sehingga orang tua itu tahu bahwa di sekolah ada permainan yang namanya risky play. Jadi ketika nanti anak-anak, oh kenapa lu udah biasa, karena memang orang tua sudah tahu. Jadi biar anak-anak ini diberikan pijakan oleh guru dan juga orang tua ketika menggunakan benda-benda seperti itu, apa yang harus dilakukan, bagaimana. Nah, anak-anak sudah terbiasa begitu. Kemudian ini sendiri. Kemudian, nah, ini pijakan setelah main, anak-anak membereskan mainannya gitu ya. Anak-anak setelah bermain, mereka beres-beres, mengembalikan. Kemudian apa yang harus dilakukan guru nih saat pijakan setelah main? Nah, saat beres-beres, sebaiknya guru juga terlibat beres-beres bersama anak-anak. Sehingga anak-anak merasa bahwa, oh ya guruku ada loh, guruku membantuku untuk beres-beres, guruku mengajarkanku untuk tanggung jawab gitu ya. Jadi guru tidak hanya sekedar ayo beres-beres gitu ya, tetapi guru juga terlibat langsung bekerja sama dengan anak-anak gitu ya untuk membereskan perlengkapan yang tadi digunakan oleh anak-anak bermain gitu. Nah, ini penilaian teman-teman. Saya yakin teman-teman juga melakukan penilaian gitu ya, sama dengan di anak cerdas. Di tempat kami itu ada penilaian harian, mingguan, bulanan, dan semester. Nah, di setiap hari kami ada 3 jenis penilaian teman-teman yang kami lakukan. Ada checklist, ada anekdot, dan juga hasil karya. Nah, di checklist ini sifatnya tertutup. Kenapa kok tertutup? Karena checklist gitu ya teman-teman. Checklist itu adalah KD-KD yang akan kita nilai sesuai dengan rencana pembelajaran harian gitu. Sesuai yang sudah ada, yang sudah kita pilih di RPPM, di RPPH, itu yang kami nilai di checklist. Kemudian bagaimana dengan di anekdot? Nah, anekdot ini sifatnya terbuka. Kenapa kok terbuka? Bisa jadi KD-KD yang muncul di anekdot ini adalah KD-KD yang tidak kita rencanakan gitu ya. Nah, kalau di checklist semua anak kami nilai, tapi kalau di anekdot tidak harus semua anak kami nilai, semampunya kami gitu ya, atau ada perkembangan-perkembangan anak yang kira-kira kemarin belum muncul, hari ini muncul, nah itu yang kami masukkan di anekdot. Kemudian hasil karya. Hasil karya ini juga sifatnya terbuka ya teman-teman ya, bisa jadi ada hanya beberapa anak saja yang punya hasil karya di hari itu. Tidak semua anak ya nggak apa-apa gitu ya, karena memang kita tidak memaksakan anak untuk membuat hasil karya gitu. Itu di penilaian harian. Nah, setelah di penilaian harian, maka akan kami olah atau kami rekap menjadi penilaian mingguan. Nah, yang tadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kami rekap menjadi minggu 1, minggu 2, ya, Januari minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, misalnya seperti itu. Kemudian kami rekap lagi menjadi penilaian bulanan, yang tadinya minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, jadi penilaian bulan Januari, Februari, Maret, April. Kami rekap lagi menjadi penilaian semester 1, semester 2 gitu ya. Nah, ini nantinya akan menjadi bahan kami menjadi rapot atau laporan perkembangan anak yang akan kami serahkan kepada orang tua di akhir semester. Punya kami rapotnya bentuknya narasi gitu. Nah, ini ketika guru masih melakukan penilaian. Ini teman kami sedang melakukan provokasi kepada anak-anak sehingga ketika nanti ada yang muncul, kami tuliskan di anekdot. Gitu teman-teman. Sedikit dari Bu Ida, begitu. Bu Soraya, adakah yang mau ditanyakan? Ternyata masih jamnya masih jam ini ya, cepet ya. Oke, Ibu, terima kasih caranya. Baik teman-teman,
Mohon izin Ibu, apakah ada cuplikan video ataupun video yang mungkin bisa ditampilkan untuk teman-teman? Sebetulnya ada Bu, cuman ini di laptop. Nah, saya menggunakan komputer karena laptop saya ternyata agak-agak error gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Okay. Mungkin sebagian besar untuk pembelajarannya seperti yang sudah dicantumkan dalam foto. Betul Bu Soraya. Baik teman-teman semuanya, silakan apabila ada yang bertanya terkait pembelajaran khususnya di TK HP anak cerdas ya, teman-teman silakan. Mungkin bisa disondingkan dengan di lembaga panjenengan. Mungkin di lembaga panjenengan kok ada yang hampir mirip, tapi memiliki ada kasus-kasus tersendiri, mungkin bisa saling diskusi begitu. Boleh? Silahkan teman-teman semuanya. Monggo ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, karena kebetulan Bu untuk di hari Jumat depan, Jumat besok, teman-teman akan ada kegiatan presentasi terkait pembelajaran. Nah, mungkin teman bisa sharing begitu ataupun mungkin dari materi yang telah disampaikan dari Ibu Ida mungkin bisa diambil apa gitu ya. Nah, di sini ada Bunda Irma yang sudah reset. Silakan Bunda Irma. Maaf Bunda, ini saya ada tertarik yang Rizky Play tadi ya Bunda ya. Bagaimana permainan Rizky Play itu diterapkan di TK anak cerdas? Apa saja yang hasil karya anaknya itu seperti apa? Prosesnya seperti apa Bunda? Mungkin bisa diperjelas seperti itu. Boleh. Terima kasih Bunda Irma. Mungkin bisa langsung aja Ibu ya. Siap. Terima kasih Bu Irma. Baik, Rizky Play ya. Nah, di anak cerdas Rizky Play itu yang seperti apa? Kemudian apakah hasil karyanya bentuknya seperti apa gitu ya, Bu? Rizky Play ini yang kami siapkan semua sentra itu ada Rizky Play-nya, tetapi lebih banyak di sentra balok gitu ya, di sentra balok, kemudian di sentra persiapan itu juga kadang-kadang kami menyiapkan sesuai dengan tema yang sedang kami bahas. Nah, kemudian bagaimana, apa saja yang disiapkan di tempat kami, yang kami siapkan itu ada paku, ada beraneka palu, kemudian ada keramik-keramik, ada kayu gitu ya, kayu yang bisa dipukul-pukul oleh anak gitu ya, ada berbagai macam kayu. Kemudian bagaimana nih ketika bersama anak gitu ya. Waktu awal-awal kami sosialisasi dulu, kami orientasi kepada orang tua dulu, kami mengenalkan bahwa nanti di sekolahan akan ada permainan Rizky Play. Rizky Play-nya yang kami siapkan ini gitu ya. Bahkan ada lem tembak gitu ya. Kadang-kadang ada gergaji juga Bu. Kami siapkan itu juga. Terus kami pijakan kepada anak. Di awal ketika anak belum bermain Rizky Play dulu, kami berikan pijakan. Kami perkenalkan dulu namanya apa. Jadi kami ambil satu-satu. Nah, ini namanya paku, ini palu, ini gergaji, ini apa gitu ya, ini cutter, ini lem tembak. Nah, kami kenalkan. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Kami jelaskan dulu kepada anak juga. Nah, kemudian kami ajak anak diskusi. Kita kira-kira ini bahaya enggak ya? Oh bahaya Bu, gini-gini. Oke. Kemudian bagaimana kita bermain kalau ini benda-benda berbahaya? Hati-hati, nanti kena temannya, nanti kena sakit, berdarah, bla bla bla. Oke, berarti bagaimana nanti? Hati-hati Bu, supaya tidak kena temannya. Hati-hatinya seperti apa? Mukulnya, pegangnya, nanti bermainnya di mana, boleh enggak nanti pakunya dikenakan temannya. Nah, kami bikin peraturan-peraturan bersama anak-anak, Bu Irma. Jadi ketika anak-anak nanti ketika sudah bermain, mereka ini benar-benar sudah pijakannya sudah kuat gitu ya, sudah kuat. Jadi tidak ada lagi tuh misalnya nanti kalau kena nangis berdarah-darah gitu, yang nangisnya benar-benar meronta-ronta gitu ya, udah nggak ada. Tetapi apakah Bu Ida yang awal-awal tuh ada anak yang kena? Ada. Dulu ada yang kena paku, ada. Tetapi karena kita sudah memberikan pijakan bagaimana bermainnya, resikonya apa, maka anak-anak yang kena itu, oh aku kena palu. Nangis, nangis.
Tapi bagaimana? Nangisnya sebentar, karena kita sudah mengenalkan risikonya, kita sudah mengenalkan bagaimana cara bermainnya. Hati-hati, kalau risikonya berarti apa? Oh, luka. Luka bisa diobati? Nggak bisa. Setelah diobati bagaimana? Sakit tetap, tetapi akan sembuh ketika sudah diobati. Nah, anak-anak sudah tahu rule-nya. Itu yang kami lakukan di sekolah. Terus bagaimana hasil karyanya dalam bentuk apa? Mereka ketika dibalok, oh mereka malu-malu gitu ya. Oh, aku sedang bikin ini, Bu. Ya udah, hasil karyanya kita foto jepret. Nah, itu nanti yang akan kita olah di penilaian. Gitu, Bu Irma. Oke, Bu, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Bunda Irma sudah bertanya terkait tadi juga sebenarnya saya juga tertarik Bu dengan kegiatan itu ya. Oke. Ini hal yang baru bagi saya juga nih. Dan Iya. juga bagi teman-teman mungkin ya. Selanjutnya ada yang raise hand Ibu Yuna Nilasari, monggo silahkan. Monggo. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bunda, bagaimana cara mengatur anak untuk bermain dengan metode Luspart apabila dalam satu kelas itu jumlahnya sekitar 25 anak-anak Bunda. Kan itu banyak sekali, itu gimana cara mengatasinya supaya kamu bisa menggunakan metode Luspart Bunda? Oke. Terima kasih Bunda Yona, monggo Ibu. Oke, terima kasih Bu Yona. Nah, bagaimana ya untuk menertibkan atau apa ya? Nah, tadi menertibkan ya. Masih supaya anak-anak ketika bermain dengan Luspart gitu dengan jumlah kelas yang banyak, yang banyak gemuk gitu ya. Banyak. Iya, betul. Punya kami itu ada kelas paling gemuk itu jumlahnya 15, Bu. Dulu kami juga sempat ada 17, 18 gitu ya. Bagaimana ketika menggunakan Luspart? Nah, Luspart itu kan pernik-perniknya banyak ya Bu ya, kayak yang di sini. Terus anak-anak piye nanti itu enggak, maksudnya ketika bermain itu jadi mocar-macir semua gitu ya. Nah, ini harus kita siasati Bu. Makanya kenapa ketika anak-anak bermain tetap harus ada peraturan. Nah, Luspart itu kan kecil-kecil gitu ya. Ada ketika kita menyiapkan Luspart itu juga harus disesuaikan dengan usianya. Contoh, kalau di teori Luspart itu, ketika kita bertemu dengan usia yang kecil, usia 3-4, berarti jenis Luspartnya itu jangan terlalu banyak. Jumlahnya juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, satu, anak kesulitan untuk stres dulu. Karena dia, apa sih gitu ya. Itu kesulitan anak-anak. Selain kesulitan, nanti anak juga akan ibaratnya, akhirnya idenya nggak keluar gitu ya. Akhirnya dicampur semua, dibuang semua gitu ya. Karena terlalu sulit ketika apa yang kita siapkan itu terlalu banyak. Nah, komponennya dikurangi. Misalnya satu jenis Luspart misalnya itu kayu gitu ya. Kayu atau kancing kayu. Ya udah jumlahnya yang kita sesuaikan. Oh, 5 keping, 6 keping, 4 keping gitu ya. Nah, itu harus kita siasati. Itu satu anak. Kalau misalnya yang bermain di situ untuk 2 anak ya berarti kita gandakan. Tetapi jangan terlalu banyak. Nah, kalau untuk usia 4-5 berarti nanti kepingannya yang kita tambahkan. Untuk 5-6 kita tambahkan lagi. Jadi Luspart yang kita siapkan untuk anak-anak harus disesuaikan dengan tahapan usia anak. Jangan sampai justru anak-anak malah stres, dia merasa kesulitan. Kemudian ketika kita bertemu dengan anak TKB justru malah Luspartnya sedikit, itu juga idenya tidak akan keluar karena itu tidak memadai untuk anak-anak mengembangkan idenya. Nah, satu yang kita perlu siasati adalah ketika menggunakan Luspart, ketika kita menyiapkan Luspart jangan terlalu menuruti keinginan kita gitu ya. Karena Luspartnya banyak, akhirnya disiapke kabeh di satu invitasi. Jangan, tetapi disesuaikan dengan tahapan usia. Yang kedua, kita berikan pijakan kepada anak. Pijakannya apa? Kita bikin aturan-aturan bermain. Kalau misalnya kita bermain, aturannya bagaimana? Oh, sayang teman, sayang mainan. Apakah mainannya dibuang-buang? Enggak gitu ya. Terus nanti ketika setelah bermain harus bagaimana? Harus dibereskan kembali. Nah, tentunya ketika anak-anak beres-beres ini juga tidak seperti ketika kita yang beres-beres ya teman-teman ya, semuanya sudah rapi kembali ke tempatnya masing-masing gitu. Tapi kita biarkan anak-anak ini untuk bertanggung jawab dulu gitu. Bagaimana kalau kelasnya gemuk? Gitu ya, kelasnya banyak nih. Satu kelas itu ada 25 orang. Nah, kalau di sentra itu ada hitungannya. Misalnya
Kalau untuk 5 anak atau 10 anak berarti ada berapa invitasi yang kita siapkan. Terus kalau di kelas kalau ada 25 berarti harus berapa nih yang kita siapkan ya. Kalau tidak salah itu di awal ketika teman-teman yang dari LK untuk berubah menjadi menggunakan Luspat, menggunakan invitasi, itu minimal ada 4 yang kita siapkan. Ya, ada 4. Kenapa kok harus 4? Kenapa kok ada nggak 1 aja, nggak 2 aja? Karena ini supaya anak-anak ini pengalaman belajarnya ini lebih beragam gitu teman-teman. Oh, dia di sini terfasilitasi gitu ya, di 4 pijakan lingkungan ini atau ragam main ini, supaya anak-anak lebih terfasilitasi, kemudian mereka juga lebih beragam untuk kegiatan bermainnya. Kemudian supaya tidak berebut juga karena jumlahnya kan banyak. Misalnya di satu invitasi ini ya, ini namanya invitasi. Invitasi ini untuk berapa anak, berapa anak. Kalau misalkan dirasa 4 invitasi ini kurang, kita siapkan 5 atau 6. Kalau kelasnya mencukupi, kalau tidak mencukupi ya cukup 4 saja. Nah, apakah nanti pasti akan terjadi satu anak-anak ini akan tertarik di satu invitasi? Pastikan itu penuh ya, anak-anak akan di situ semua. Maka kita buat kesepakatan bersama anak-anak. Satu invitasi untuk 8 misalnya, 8 anak gitu ya, untuk 8 anak. Kalau misalnya di satu invitasi ini 8 anak ini kok belum selesai, padahal di invitasi yang lainnya sudah ada anak yang selesai mau bermain di sini. Kita kembalikan ke kesepakatan awal. Di situ untuk berapa anak? 8 anak. Tapi aku pengen main di situ. Silahkan ditanyakan, kira-kira sudah ada anak yang sudah selesai atau belum, sudah bisa bergantian tempat atau belum. Nah, itu sudah harus kita bikin kesepakatan bersama anak-anak saat membuat kesepakatan bermain atau aturan bermain. Kenapa? Karena ini benar-benar bisa sebagai rule-nya anak supaya anak-anak ini tidak terlalu kesana kesini gitu ya. Jadi lebih terstruktur dan lebih teratur, sehingga ketika kita meskipun nanti jumlahnya banyak, anak-anak tidak akan mengalami ini teman-teman, kisruh gitu ya, maksudnya nanti jadi ribut gitu ya di salah satu invitasi yang mereka inginkan. Jadi benar-benar ada rule-nya, ada peraturannya. Yang terpenting yang kita kuatkan adalah peraturan bermain gitu, Bu. Oh, gitu Bunda. Makasih ya Bunda. Sama-sama. Apakah ada yang masih mau ditanyakan? Boleh. Monggo Bunda Yuna, ada yang mau ditanyakan? Sudah